Lamun hus kalah Nusantara, isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, ring Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasik samana isun amukti palapa. Banyak peninggalan Majapahit yang bisa dikunjungi hingga saat ini, tidak hanya berupa candi, rumah penduduk serta peninggalan kerajaan terbesar Nusantara tersebut, dan juga petilasan raja-raja Majapahit. Situs Trowulan merupakan kawasan kepurbakalaan peninggalan kerajaan Majapahit yang terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sejak tahun 2009, situs Trowulan telah didaftarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai warisan dunia UNESCO. Menurut catatan sejarah, situs bersejarah ini dibangun pada 1293 Masehi dan runtuh di tahun 1521 Masehi. Nama Trowulan pada situs Trowulan merujuk pada nama kecamatan di mana tempat bersejarah ini berada. Menurut Henry McLean Pond, Trowulan dahulu bernama Setrawulan. Pendapat mengatakan Sastrawulan merujuk pada sumber serat Dharma Gandul Pupuh 20 yang menjadi tempat Raja Brawijaya dimakamkan. Sebagian besar bangunan bersejarah yang ditemukan di situs Trowulan meliputi istana kerajaan, candi, makam, gapura, kolam, dan rumah-rumah penduduk. Penasaran dengan keberadaan situs tersebut, tim Bali Week News melakukan kunjungan ke salah satu situs Trowulan, tepatnya di makam panggung yang terletak di belakang Pendopo Agung Trowulan, Kota Mojokerto. Konon, makam panggung merupakan tempat di mana Raden Wijaya, raja pertama Majapahit, menerima wahyu yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Selain itu, tempat ini disebut-sebut sebagai tempat Mahapati Gajah Mada membacakan Sumpah Palapa. Melalui sumpah ini, Gajah Mada membuktikan ketangguhannya sebagai panglima perang yang menguasai wilayah Nusantara. Makam panggung merupakan sebuah bangunan kecil di tengah-tengah pemakaman tepat di belakang Pendopo Agung Trowulan. Pada gapura bangunan tersebut tertulis keterangan bahwa bangunan ini dulunya menjadi tempat Mahapati Gajah Mada membacakan Sumpah Palapa. Jadi kalau untuk bukti-bukti sejarah di sini buat istilahnya itu bapaknya. Jadi di sini memang biasanya yang menjadi salah satu bahan pertanyaan buat semua saudara-saudara kita dari dulu itu kan cuma satu. Di mana posisi pas pusat pemerintahan dari kerajaan Majapahit. Kalau wilayah itu memang betul masih di wilayah Trowulan. Tapi di mana posisi pas pusat pemerintahan dari kerajaan Majapahit sampai saat ini kita masih belum bisa memastikan. Meskipun itu sudah ada beberapa bukti yang sangat otentik. Yang pertama misalkan kita Pendopo Agung yaitu istilahnya itu belok belok kiri, bangju jalan raya kita belok ke arah kanan, kurang lebih di sana nanti yaitu jarak kurang lebih 2 kilo, di sana nanti akan ada Candi Wringin Lawang. Candi Wringin Lawang ini adalah pintu gerbang yang pertama dari kerajaan Majapahit. Nah, yang kedua Pendopo Agung kita belok kiri yaitu kurang lebih 200 meter dari sini, perempatan kecil kita belok ke arah kanan. Kurang lebih dari sini juga berjarak 2 kilo, di sana nanti akan ada Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu ini adalah pintu gerbang yang kedua dari kerajaan Majapahit. Nah, setelah kita dari Candi Bajang Ratu, kita geser lagi ke arah timur, jarak kurang lebih yaitu 500 meter, di situ nanti akan ada Candi Tikus. Candi Tikus di mana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit digunakan untuk pemandiannya para permaisuri. Nah, setelah kita dari Candi Tikus, kita ambil arus balik lagi, Pendopo Agung kita ke arah utara lagi, yaitu hingga menyeberang jalan raya. Kurang lebih dari sini berjarak 1,5 kilo, di sana nanti akan ada Candi Brau dan Candi Gentong. Candi Brau di mana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit digunakan untuk menyimpan abu dari para leluhur kita yang belum mencapai di dalam tataran Kasampunan. Nah, untuk Candi Gentong sendiri yaitu pertama tempat untuk istilahnya pensucian para leluhur kita, yang kedua yaitu tempat untuk kremasi dari para leluhur kita. Setelah kita dari Candi Brau, Candi Gentong kurang lebih dari sini berjarak 400 meter,
yaitu utara dari istilahnya itu kantor museum. Di situ nanti akan ada kolam segaran yang seperti tambak tadi. Nah, kolam segaran di mana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit digunakan untuk menjamu para tamu dari keraton kerajaan Majapahit. Karena di mana pada waktu masa pemerintahan dari Yang Prabu Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit ini mengalami zaman-zaman keemasan atau zaman kejayaan. Nah, setelah kita dari kolam segaran, kalau dari sini kurang lebih berjarak yaitu dari kolam segaran ini ke selatan kurang lebih jarak yaitu 100 meter. Di situ nanti akan ada rawa yang ditumbuhi dengan enceng gondok. Pas di pusaran rawa ini ada tanah yang melingkar kurang lebih berjari-jari yaitu 5 meter. Jadi di mana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit, di situ juga berdiri Paseban Agung dari kerajaan Majapahit yang diberi nama Balai Kambang. Jadi sampai saat ini bila rawa ini digenangi dengan air atau dipenuhi dengan air, tanah ini tetap terapung dan tidak tenggelam. Nah, setelah kita dari Balai Kambang, kita geser lagi ke arah selatan yaitu Pendopo Agung yang menjadi tempat peristirahatan Bapak Ibu beserta rombongan tadi. Pendopo Agung memang dari segi bangunan semua itu baru. Yang asli cuma batu umpak-umpak di bawah tiang Pendopo Agung dan batu doyong atau batu miring yang ada bangunannya di depan itu. Yang sekarang misalkan diberi nama Paku Bumi atau Pusar Bumi, siapa yang ngasih nama saya kurang tahu. Karena dimana pada waktu saya masih kecil dulu, batu itu cuma disebut dengan batu doyong atau batu miring atau patok gajah. Jadi dimana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit, batu doyong atau batu miring itu digunakan untuk mengikat gajah putih yang menjadi kesayangan dari Yang Prabu Brawijaya. Karena dimana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit ini mempunyai 5 peliharaan, semuanya ini serba putih. Pertama ada burung perkutut putih, kedua ada ayam putih, ketiga ada gajah putih, keempat ada pohon beringin putih, dan yang terakhir ada macan putih. Nah, setelah kita dari Pendopo Agung, kita geser lagi ke arah selatan, kurang lebih dari sini berjarak yaitu 400 meter. Di situ nanti akan ada Candi Kedaton atau Sumur Upas. Memang wujud dan bentuk ini seperti sumur, tapi dalamnya berupa terowongan yang menjalur 4 arah. Satu arah tujuannya ke tempat yang berbeda-beda. Jadi di mana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit, Candi Kedaton atau Sumur Upas, pertama ini adalah lokasi Kaputren, kedua yaitu pintu rahasia dari kerajaan Majapahit. Jadi misalkan untuk Sang Raja Temenggung, Senopati dan sebagainya, bila beliau ini kepingin melihat rakyatnya, baju kebesaran beliau harus diganti dengan baju biasa atau dengan kata lain dalam bentuk penyamaran. Jadi para leluhur kita tidak mau menunjukkan bahwa dirinya seorang raja, bahwa dirinya seorang senopati dan sebagainya. Beliau lebih memilih untuk merakyat. Misalkan dari situs-situs tadi atau dari bukti-bukti tadi, misalkan kita rangkum, kita ringkas, kerajaan Majapahit tidak akan jauh dari wilayah sini. Tapi di mana posisi pas dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit, sampai saat ini kita masih belum bisa memastikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibunya, kalau kita membicarakan keraton atau pusat pemerintahan dari kerajaan Majapahit, sebenarnya ini bukan cuma sebatas Majapahit. Memang dari dulu sampai sekarang yang selalu menjadi bahan pertanyaan buat semua saudara-saudara kita itu cuma selalu Majapahit, Majapahit, dan Majapahit. Karena apa? Pertama, Majapahit kerajaan besar, kedua dapat mempersatukan Nusantara. Kerajaan sebesar ini kok tidak meninggalkan pusat pemerintahan atau keraton secara fisik. Nah, kalau kita kembalikan lagi, kenapa dari dulu semuanya tidak pernah mempertanyakan pusat pemerintahan atau keraton secara fisik dari nenek moyangnya Majapahit? Kenapa kok cuma sebatas Majapahit? Seperti Demak misalkan, Demak, Pajang, Mataram, Solo, dan Jogja, tanpa Majapahit kan nggak mungkin berdiri Demak, nggak mungkin akan ada Pajang, nggak mungkin ada Mataram, Solo, dan Jogja. Nggak ada bedanya seperti Majapahit. Majapahit tanpa Singasari, Kediri, dan ke atasnya nggak mungkin akan ada Majapahit. Jadi makanya kalau kita membicarakan masalah keraton, lah ini dari Majapahit kita tarik ke atas. Semua tidak meninggalkan pusat pemerintahan atau keraton secara fisik.
Kita lihat seperti kayak Kutai, Sriwijaya, Tarumanegara, Siliwangi, Kalingga, Pajajaran, Mataram yang lama yang menjadi peninggalannya Candi Borobudur, Singosari, Kediri, Majapahit, semua tidak meninggalkan pusat pemerintahan atau keraton secara fisik. Yang tertinggal hanya sebuah candi-candi aja dan petilasan-petilasan saja yang seperti ini yang digunakan para leluhur kita untuk menuju dalam keheningan ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, kalau Majapahit ke bawah yang tidak meninggalkan pusat pemerintahan, ini cuma 2 kerajaan, yaitu Demak sama Pajang. Ini kalau di bawah Majapahit. Tapi kalau di atas Majapahit, lah ini semua tidak meninggalkan pusat pemerintahan. Karena semuanya ini sudah menjadi ciri khas kerajaan Siwa Buddha yang ada di Nuswantara Jawa. Semua tidak meninggalkan pusat pemerintahan.